Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang selalu semangat. Semoga siang ini kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita tidak bisa bertatap muka, walaupun kalian belajar di rumah, tapi insya Allah pahalanya akan terus bertambah dan mengalir terus-menerus jika kaliannya betul-betul semangat belajar karena Allah. Oke, baiklah, alhamdulillah juga hari ini merupakan pertemuan pertama kalian dengan pelajaran matematika. Dan insya Allah matematika itu mudah ya. Kalau kaliannya senang, kaliannya favorit kepada matematika, kaliannya semangat, insya Allah matematika itu tidak akan sesulit yang dibayangkan. Matematika itu sangat mudah. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini ada apa sih dengan matematikanya? Bagaimana bab pertamanya? Oke, baiklah, langsung kita akan menuju bab pertama, yaitu menyebutkan dan menuliskan bentuk pecahan. Nah, Ustazah yakin kalian dulu ketika di kelas 4 pasti pernah belajar pecahan. Pecahan itu asal mulanya dari mana? Bentuk-bentuknya seperti apa? Pasti kalian kelas 4 sudah pernah belajar. Nah, sekarang Ustazah akan kembali mengingatkan kalian bagaimana sih bentuk-bentuk pecahan itu? Pecahan itu ada apa saja bentuk-bentuknya? Oke, let's go. Nah, bentuk dari pecahan. Pecahan itu bentuknya ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang keempatnya persen. Pasti semuanya juga udah tidak asing lagi ke dalam bentuk-bentuk pecahan seperti yang sudah tadi Ustazah sebutkan. Oke, kita mengenal lebih dalam lagi yuk bagaimana sih penulisan dari bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, let's study. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk-bentuk pecahan itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh. Contoh pecahan biasa. 1/2. 1 ini namanya pembilang. 2 namanya penyebut. Jadi pembilang itu yang di atas sementara penyebut yang di bagian bawah. Nah, ini adalah contoh pecahan biasa. Nah, kalian pasti sudah sering mengenal pecahan-pecahan biasa. Selain 1/2 ada 2/3, 4/5, 3/8, dan masih banyak lagi. Atau kalau misalnya kalian mempunyai kue lalu dipotong menjadi 5 bagian, kemudian 2-nya kalian makan, ini pecahannya berarti berapa bagian yang kalian makan? 2/5. Ini adalah pecahan biasa yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang, penyebut. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini berawal dari pecahan biasa juga. Hanya pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, jadi pecahan campuran itu berawal dari pecahan biasa. Contohnya 8/5. Ini 8-nya pembilang, 5-nya penyebut. Karena 8 ini lebih besar dari 5, otomatis
bisa disederhanakan dengan cara 8 dibagi 5, maka jawabannya 1. 8 dibagi 5 jawabannya 1, sisanya 3/5. Ini dia pecahan campuran. Nah, jadi pecahan campuran itu ada bilangan bulat dulu, kemudian ada pecahan biasa. Nah, itulah pecahan campuran. Sekali lagi ya, contohnya 12/5 lagi. 12 dibagi 5 dapatnya 2, sisanya 2/5. Ini dia pecahan campuran. Terdiri dari bilangan bulat yaitu angka 2 dan campuran 2/5. Kemudian ada pecahan desimal. Nah, desimal itu yaitu pecahan yang selalu kalian kenal dengan istilah koma. Contohnya 0,5, 0,2 dan sebagainya. Nah, ini juga sama berasal dari pecahan biasa. Contohnya misalkan 1/2. Bagaimana ini bisa menjadi pecahan desimal? 1 dibagi 2. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, maka itu dapatnya 0. 0 dikali 2, 0. Kita kurangi 1, kita kebawahkan. 1 dibagi 2 tadi sudah tidak bisa, maka diberi koma. Setelah diberi koma ada 0 yang disimpan di bawah, diberi 0. 10 dibagi 2, 5. Nah, ini sekilas tentang desimal yang berawal dari pecahan biasa. Intinya, kalau pecahan desimal itu yang harus kalian kenal sekarang yaitu pecahan yang punya koma-koma ya. 0,1, 0,5, 0,7, 2,3, 3,9 dan sebagainya. Kemudian ada bentuk dari pecahan itu ada persen. Kalau persen pasti semuanya udah tahu ya. Contohnya 10%, 5%, 0,5%, 0,3%, 1,2%. Intinya yang menggunakan persen itu bentuk dari pecahan juga. Oke, itu bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, alhamdulillah kalian sudah tahu apa saja bentuk dari pecahan dan bagaimana cara penulisannya. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan pecahan yang sudah tadi dipelajari. Nah, bagaimana sih menyederhanakan itu? Apa sih menyederhanakan? Nah, suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Jadi biasanya yang selalu disederhanakan itu yaitu pecahan biasa yang tadi ada pembilangnya dan penyebutnya. Tapi pecahan yang lain pun sebetulnya bisa kok kalau disederhanakan. Oke, let's go kita pelajari. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Ustadzah yakin kalian pasti sudah banyak yang tahu bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Tapi sekarang Ustadzah akan mengulanginya lagi ya. Contohnya menyederhanakan. Yang namanya sederhana berarti itu memperkecil, menyederhanakan ya.
Yang asalnya besar kalian sederhanakan menjadi lebih kecil lagi. Contohnya 8 per 4. Nah, kita sederhanakan ya. Misalnya kalian mau dibagi 2 dulu, boleh. Kalian bagi 2, intinya pembaginya itu harus sama. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang membaginya itu harus angka yang sama dan tidak boleh 1. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 4 dibagi 2, 2. Nah, ini sederhananya. Kemudian contoh yang lain misalnya berapa ya? 3 per 6. Nah, bisa dibagi berapa ini 3 per 6? Oh, dibagi 3. Ingat harus yang pembaginya sama. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Kemudian misalnya 15 per 20. Bisa dibagi berapa ini? 15 dan 20. 2, 15-nya tidak mungkin. Kalau dibagi 3, 20-nya tidak mungkin. 4, 15-nya tidak mungkin. Oh, ternyata bisa dibagi 5. Nah, jadi kalian coba aja satu-satu ya. Misalnya ini dibagi 2 bisa nggak nih dua-duanya? Harus yang dua-duanya bisa. Dibagi 3 bisa nggak? Dibagi 4 bisa nggak? Ternyata bisanya dibagi 5. Oke, 5 tidak apa-apa. 15 bagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Apakah 3 dan 4, 3 per 4 ini bisa dibagi lagi, diperkecil lagi? Oh tidak, berarti inilah jawabannya. Misalkan contoh selanjutnya 12 per 16. Ustadzah aku mau langsung dibagi 4. Oh boleh, silahkan. Atau mau dari bagi 2 dulu deh yang sederhana-sederhana? Boleh. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4. Nah sama ini kalau sudah tidak bisa dibagi lagi berarti itu yang paling sederhana. Kemudian contoh selanjutnya misalkan 5 per 7 ini dibagi berapa ya? Bagi 2 tidak bisa. Bagi 3 tidak bisa juga. Bagi 4 tidak bisa. Oh ya sudah berarti ini pecahan yang sederhananya, paling sederhananya. Oke. Insya Allah semuanya pasti paham-paham ya. Insya Allah semuanya anak-anak yang hebat. Dan untuk lebih tepatnya lagi, untuk lebih memahami lagi, kita akan latihan ya. Tidak akan banyak latihannya. Hanya 5 soal untuk meningkatkan kemampuan kalian supaya lebih paham lagi. Latihannya yaitu sederhanakan pecahan di bawah ini. Sederhanakanlah pecahan berikut. Jangan lupa nanti isinya di kertas, kemudian kalian foto dan dikirimkan ke ustadz-ustadzahnya. Oke, nomor 1, 8 per 12. Ingat, harus dibagi sampai betul-betul sederhana. Nomor 2, 6 per 15. Nomor 3, 14 per 4. Nomor 4, 17 per 5. Dan nomor 5-nya 30 per 6. Hanya 5 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bentuk-bentuk soal latihannya. Silahkan dikerjakan.
Semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih.